Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan pada kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ini Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah permohonan kami Tuhan. Sebelum kami sampaikan, Tuhan sudah lebih mengerti apapun yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan selalu ada dan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini adalah tentang keinginan daging adalah maut. Saudaraku, kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksudkan dengan keinginan daging. Dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan keinginan daging, maka kita akan semakin mengerti bagaimana kita bisa hidup dalam pimpinan roh. Kita harus tahu bahwa keinginan daging bukan hanya menunjuk pada gairah, hasrat maupun keinginan saja, akan tetapi juga menunjuk kepada cara bertindak dan melakukan sesuatu yang berasal dari adanya dorongan akan kebutuhan daging dan hawa nafsu diri. Dan tentu hal ini pertimbangannya bukan dari Allah. Sesungguhnya manusia saat lahir ke dunia ini dan bertumbuh mulai dari masa kanak-kanak sudah memiliki cara berpikir atau pola pikir yang dipenuhi dengan keinginan daging. Artinya tanpa disadari semua manusia telah membangun dirinya dengan keinginan daging. Inilah yang menjadi landasan manusia pada umumnya, lebih memilih hidup menuruti keinginan yang telah menguasai hati dan pikiran mereka. Dengan demikian, maka semua tindakan maupun cara berpikir lebih banyak menuruti keinginan daging. Hal inilah yang dikatakan hidup dalam kodrat dosa. Kodrat dosa adalah gaya hidup yang tidak sesuai atau meleset dari cara hidup yang Allah kehendaki, atau tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya baik tindakan maupun perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Setiap orang percaya harus memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh, sebab jika tidak, maka kita tidak mungkin bisa hidup dalam pimpinan roh. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keinginan daging? Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh mikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa hidup dalam keinginan daging akan menggiring kita ke dalam bahaya atau ke dalam kebinasaan. Sebab kalau kita lihat firman Tuhan di atas, sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang yang hidup menurut keinginan daging berarti akan digiring kepada maut. Tetapi orang yang hidup dalam pimpinan roh atau menurut roh akan berjalan menuju kehidupan. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian kedua setelah kita berada di balik kematian. Dan hidup yang dimaksudkan adalah
kehidupan kekal yang akan kita terima dari Allah dan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Orang percaya yang saat ini masih memberi diri hidup dalam keinginan daging, maka ia tidak dapat disebut sebagai anak Allah, sebab yang disebut sebagai anak Allah adalah orang yang mau memberi diri hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Roh Kudus. Jadi selama kita masih memberi diri hidup mengikuti keinginan daging, maka kita tidak layak disebut anak Allah, sekalipun kita mengaku beragama Kristen. Itulah kenapa saya katakan tadi bahwa kita harus mempersoalkan ini dengan sungguh-sungguh atau dengan serius. Jadi mulai saat ini kita harus mengoreksi seluruh keberadaan hidup kita. Kalau saat ini kita masih hidup menuruti keinginan daging, atau menuruti hawa nafsu diri sendiri, maka apapun yang kita lakukan akan selalu bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ingatlah, kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, bukan berarti kalau kita hidup sudah tidak melanggar norma-norma umum, lalu itu dipandang sebagai hidup kudus dan berkenan. Hidup kudus adalah hidup yang sesuai dengan standar kesucian dan kekudusan Allah. Jadi tidak melanggar norma umum bukan berarti sudah tidak lagi hidup menurut daging. Selama kita masih hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan diri sendiri, maka sesungguhnya kita masih hidup menurut daging. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, supaya dalam hidup ini kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus sama dengan hidup mengenakan kodrat ilahi. Dan inilah yang Allah kehendaki. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Hanya orang yang mau hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah yang akan mencapai standar hidup seperti yang Allah kehendaki, yaitu sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kebenaran yang singkat ini semakin membuat kita menyadari apakah kita layak disebut sebagai anak Allah atau tidak. Sebab selama kita masih hidup menuruti keinginan daging, maka kita tidak layak disebut sebagai anak Allah. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan,
agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.